Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 12 episode 39. Oke lah, gak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cahaya merah tanpa batas pada saat ini telah bersinar di arena pertarungan, dan semua orang bisa melihat bahwa tubuh dari Su Yan telah mengembang di dalam cahaya merah ini. Tidak lama kemudian tatapan mata dari seluruh orang yang ada di tempat ini benar-benar sangat terkejut karena pada akhirnya Su Yan telah mengeluarkan teknik tertingginya, dan kali ini Su Yan benar-benar mengalami transformasi yang sangat mengerikan. Di sisi lain, Gu Mengqi pun langsung berkata, itu memang tubuh abadi setan hitam. Perkataan dari Gu Mengqi ini langsung ditimpali oleh Gu Yuntian yang ekspresi wajahnya juga terlihat cukup muram. Dikatakan bahwa tubuh abadi setan hitam diciptakan oleh seorang ahli kuno yang bernama iblis tua setan hitam, dan seni bela diri ini tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan tubuh fisik dari penggunanya, namun hal itu juga sangat meningkatkan sifat pemulihan dari energi kehidupan di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ketika seseorang mengaktifkan tubuh abadi setan hitam, maka tubuhnya akan benar-benar abadi. Sekarang, Lindong akan mengalami pertarungan yang sengit. Mendengar kata-kata dari Gu Yuntian, para anggota klan Gu yang ada di tempat ini segera menganggukkan kepala mereka, dan raut wajah mereka sudah berubah menjadi sangat suram ketika melihat Su Yan menggunakan teknik tertingginya. Mereka pun pada saat ini merasakan keraguan di dalam hatinya, apakah klan Gu ini akan bisa maju ke babak berikutnya. Hal itu tergantung pada kemampuan Lindong. Mungkinkah dia bisa mengalahkan tubuh abadi setan hitam yang telah dikeluarkan oleh Su Yan? Di tempat duduk dari klan Wei Shen sendiri juga mengamati situasi pertarungan di dalam arena. Matanya pun menyipit sebelum pada akhirnya dia tersenyum sambil mengatakan, tubuh abadi setan hitam, apakah ini adalah warisan yang telah diperoleh oleh Su Yan? Pada akhirnya aku bisa melihatnya hari ini. Di samping Wei Shen, Chen Luo juga tampak terkejut saat dia mengamati tubuh dari Su Yan yang telah tertutup cahaya merah. Dan Chen Luo pun kini berkata, dia memang memiliki beberapa kemampuan. Su Yan benar-benar layak menjadi pemuda terkuat di generasi muda klan Su. Jika dia mengaktifkan tubuh abadi setan hitam, bahkan aku akan merasa sangat direpotkan. Kelihatannya bocah Lindong itu tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki babak berikutnya. Sebelumnya, aku telah melebih-lebihkan kekuatannya. Mendengar ucapan dari Chen Luo, Wei Shen pun hanya bisa tersenyum tipis sambil menganggukkan kepalanya. Dan dia kali ini mengatakan, tidak masalah, karena dia memiliki dendam dengan saudara Chen Luo. Ketika pertemuan bela diri ini selesai, kita akan menangkapnya setelah dia meninggalkan klan Gu. Pada saat itu, dia akan berada di tanganmu, saudara Chen Luo. Mendapat perkataan seperti itu dari Wei Shen, Chen Luo pun hanya bisa tersenyum dengan acuh tidak acuh. Dia pun segera menaruh tangan di belakang punggungnya, dan tatapan matanya melihat ke arena sambil mengatakan, kita bisa mendiskusikan masalah ini. Jika si Lindong itu berhasil selamat dari serangan Su Yan. Tidak lama kemudian, cahaya merah tanpa batas yang ada di arena pertarungan benar-benar telah menyelimuti seluruh tempat ini dan menyapu ke segala arah seperti badai. Saat berikutnya, suara raungan yang dalam dan rendah serta serak tiba-tiba saja terdengar dari dalam cahaya merah itu. Tidak lama kemudian, cahaya merah pun berangsur-angsur menghilang, dan pada saat ini sosok raksasa berwarna merah berdiri yang tingginya kira-kira 100 kaki muncul di arena dari kejauhan. Sosok ini benar-benar mengerikan. Cahaya merah juga masih mengalir di permukaan tubuhnya, dan ada jejak energi yang sangat aneh. Kali ini telah dirasakan oleh semua orang. Sementara itu, di punggung dari sosok ini memiliki sepasang sayap yang besar. Bahkan sayap itu dipenuhi dengan tulang-tulang berwarna merah yang cukup tajam. Pada saat ini, tubuh dari Su Yan lebih mirip dengan iblis zaman kuno. Dia terlihat jahat dan juga ganas. Auranya sendiri juga terasa mengerikan. Sampai-sampai hal itu memenuhi seluruh langit. Tatapan mata dari Lindong kali ini telah menjadi sangat fokus ketika dia melihat perubahan tubuh dari Su Yan.
Lindong pun merasa bahwa apa yang disebut dengan tubuh abadi setan hitam tampaknya merupakan teknik penguatan tubuh yang benar-benar kuat. Mata dari Suyan melihat ke arah Lindong. Dia pun kali ini meraung dengan keras. "Saudara Lindong, aku sudah mengatakan hal ini sebelumnya bahwa aku akan memenangkan pertandingan ini." Setelah mengatakan hal itu, Suyan pun mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan di dalam tubuhnya benar-benar meledak-ledak dan juga menakutkan. Sementara Suyan pada saat ini juga telah haus darah. Dia pun segera menundukkan kepalanya melihat Lindong. Senyum yang jahat juga telah muncul di raut wajahnya. Setelah mengatakan hal itu, sayap besar yang ada di punggung Suyan tiba-tiba saja bergetar. Hal itu sampai menimbulkan angin yang menyapu ke segala arah. Ketika merasakan angin yang telah dikeluarkan oleh Suyan, Lindong pun segera menyilangkan tangan di depan tubuhnya. Dan hal itu juga langsung diikuti dengan cahaya hijau yang keluar dari dalam tubuhnya. Dan tiba-tiba saja, Vong! Tubuh raksasa dari Suyan benar-benar telah muncul di depan Lindong, seolah-olah dia telah berteleportasi. Tinju yang besar kini langsung menghantam tangan dari Lindong yang telah dia silangkan di depan. Tanah tempat Lindong berdiri dalam sekejap saja hancur dan menjadi debu yang menguap ke udara. Sementara Lindong sendiri, tubuhnya pada saat ini telah dikirim terbang oleh kekuatan tinju yang besar dari Suyan. Dalam terbangnya ini, Lindong segera memutar telapak tangannya dan dia menepuk-nepuk belakang dirinya. Hal itu membuat udara di belakang Lindong dalam sekejap saja meledak. Dan kekuatan mengerikan dari Suyan yang mengenai tubuh Lindong langsung dia netralkan. Pada saat ini, Lindong segera melihat ke arah lengannya karena dia merasakan rasa yang cukup sakit akibat tinjuan dari Suyan. Segera setelah itu, tatapan mata dari Lindong menyipit dan dia pun berkata, tubuh abadi setan hitam milik Suyan memang benar-benar tangguh. Meskipun Suyan telah mengirim terbang Lindong, dia pada saat ini mengetahui bahwa Lindong tidak menderita cedera yang serius. Sambil melihat Lindong, Suyan pun mengatakan, sepertinya kamu juga telah mempelajari seni bela diri peningkatan tubuh, karena kamu benar-benar mampu memblokir tinjuanku. Karena menurut Suyan, jika itu adalah orang biasa, bahkan seseorang yang berada di tahap awal kehidupan mendalam, kedua lengannya pasti akan langsung patah ketika terkena satu tinjuan dari Suyan. Kali ini, Suyan segera tersenyum. Dia masih menatap Lindong sambil mengatakan, saudara Lindong, melawan serangan kuat seperti itu, berapa kali kamu bisa bertahan? Suyan berani mengatakan hal ini karena setiap gerakan yang dia lakukan memiliki kekuatan penghancur yang sangat mengerikan, yang bahkan hal itu bisa langsung menghancurkan gunung. Mendapat perkataan seperti itu dari Suyan, Lindong pun hanya terdiam sambil mengelus tangannya yang telah terkena tinjuan dari Suyan. Sebelum pada akhirnya Lindong menarik nafas dalam-dalam, dia segera mengangkat kepalanya dan sebuah senyuman kini muncul di raut wajah dari Lindong. Yang pada saat ini, Lindong pun segera mengatakan, Suyan, tubuh dan kekuatan fisikmu memang tidak lemah, namun kamu telah memilih lawan yang salah. Setelah mengatakan hal ini, sebuah cahaya hijau yang benar-benar terang segera meledak dari dalam tubuh Lindong. Hal itu segera menyebar dengan cara yang cukup menakutkan. Dan di bawah tatapan mata orang yang ada di tempat ini, raungan naga kuno tiba-tiba saja bergema di langit. Detik berikutnya, semua orang yang ada di tempat ini bisa melihat sosok raksasa yang telah muncul di dalam cahaya hijau. Dan ketika cahaya hijau itu menghilang, semua orang kali ini bisa melihat bahwa itu sebenarnya adalah seekor naga. Banyak orang yang sangat terkejut, lalu mereka berkata, apakah dia adalah suku naga? Karena pada saat ini, tubuh dari Lindong sendiri sudah benar-benar menjadi naga hijau raksasa yang panjangnya 1000 kaki, dan dia benar-benar memenuhi langit di atas arena pertarungan. Tekanan aura yang sangat mengerikan juga telah dikeluarkan oleh Lindong, yang tubuhnya telah berubah menjadi naga. Dan tekanan itu hanya dimiliki oleh suku naga asli. Di sisi lain,
Tatapan mata dari Gu Yuntian ketika melihat hal ini juga telah berubah menjadi serius. Lalu dia berkata, "Itu bukan suku naga, tapi itu adalah seni bela diri yang meningkatkan tubuh seseorang. Namun itu sebenarnya memungkinkan penggunanya untuk berlatih ke tingkat yang sebanding dengan suku naga. Lindong ini sepertinya dia bukan orang biasa." Mendengar kata-kata dari Gu Yuntian, Gu Mengki yang ada di sampingnya langsung menganggukkan kepalanya. Karena pada saat ini, mata indah dari Gu Mengki benar-benar melihat serius pada naga raksasa yang telah melayang di udara. Tubuh ular itu terlihat sangat kuat, sisik naganya berkilauan dan memantulkan cahaya hijau. Pemandangan ini sungguh sangat sempurna menurut Gu Mengki. Di dalam arena pertarungan sendiri, tatapan mata dari Su Yan juga sangat terkejut ketika dia melihat naga telah mengambang di atasnya. Hal itu membuat Su Yan berkata, sebuah seni bela diri yang meningkatkan tubuh penggunanya dan merubah tubuh manusianya menjadi tubuh yang mirip dengan suku naga. Hal ini dikatakan oleh Su Yan sambil hatinya bergetar dengan keras karena Su Yan bisa merasakan sebuah perasaan yang sangat berbahaya dari sosok Lindong. Su Yan pun juga bisa merasakan sebuah kekuatan yang benar-benar tirani, seolah-olah telah menekan dirinya saat ini. Namun Su Yan yang tidak ingin menyerah, tatapan matanya melihat tajam ke arah Lindong sambil berkata, "Aku ingin melihat apakah tubuh naga hijaumu ataukah tubuh abadi setan hitamku yang lebih kuat." Setelah mengatakan hal ini, cahaya merah segera diledakkan dari dalam tubuh Su Yan, dan sayap yang ada di punggungnya langsung bergerak dengan cepat. Dalam sekejap saja, tubuh Su Yan telah menjadi cahaya merah yang pada saat ini melesat ke arah Lindong. Dan kemudian Su Yan pun berkata, "Tebasan setan hitam." Sebuah pedang merah tua benar-benar telah muncul dan merobek ruang dimensi. Hal itu melesat dengan cepat menuju naga hijau yang telah melayang di udara. Namun naga hijau itu masih terlihat sangat tenang ketika dia melihat pedang yang akan menusuk dirinya. Ekspresi yang ditunjukkan naga hijau ini mirip dengan dewa yang memandang seekor semut. Tidak lama kemudian, Lindong pun berkata, "Segel kursi surgawi naga hijau." Setelah mengatakan hal ini, cakar naga hijau yang benar-benar besar segera terulur, dan hal itu menimbulkan sebuah tekanan yang sangat aneh. Cakar naga hijau ini dalam sekejap saja segera turun dari langit dan menuju pedang merah tua yang telah dikeluarkan oleh Su Yan. Di bawah tatapan mata banyak orang, kali ini semuanya bisa melihat bahwa pedang milik Su Yan sebenarnya telah melengkung ketika mendapatkan tekanan dari cakar naga. Dan kemudian, peng! Setelah ledakan ini terdengar, sebuah keheningan total kini telah muncul di seluruh tempat ini karena banyak orang bisa menyaksikan bahwa cakar naga hijau milik Lindong sepertinya memiliki kekuatan yang bisa menghancurkan dunia, dan hal itu dengan cepat menghancurkan pedang merah milik Su Yan. Efek dari kekuatan cakar naga ini sendiri benar-benar telah menghancurkan arena pertarungan. Setelah berhasil menghancurkan pedang milik Su Yan, tiba-tiba saja cakar naga hijau milik Lindong kini dengan cepat menghilang. Sementara tubuh naga hijau Lindong yang ada di langit pada akhirnya juga telah menyusut, dan hal itu berubah kembali menjadi Lindong yang memiliki tubuh manusia. Tatapan mata semua orang yang ada di tempat ini segera melihat ke arah Lindong tanpa bersuara sedikit pun. Sebelum pada akhirnya, kini tatapan mata dari banyak orang segera dialihkan untuk melihat Su Yan yang kali ini sudah terkapar di tanah dengan tubuh yang berlumuran darah. Su Yan yang mencoba untuk berdiri pada akhirnya tidak mampu dan dia benar-benar tumbang. Semua orang yang ada di tempat ini kemudian mengatakan, "Su Yan, dia sebenarnya telah menggunakan tubuh abadi setan hitam, tapi dia masih bisa dikalahkan oleh Lindong hanya dengan satu serangan cakar naga hijau. Lindong ini pemuda macam apa dia?"
Seluruh tempat di dalam sekejap saja menjadi sangat sunyi, dan sebuah keheranan yang tidak bisa disembunyikan kini terlintas jelas di raut wajah banyak orang ketika mereka melihat ke arah Lindong. Karena tidak ada satupun orang yang ada di tempat ini bisa menduga bahwa Su Yan yang telah mengeluarkan teknik terkuatnya bisa dikalahkan Lindong dengan satu serangan. Di tempat duduk dari klan Gu Mengki serta yang lainnya menyaksikan adegan ini dengan penuh rasa takjub. Segera setelah itu, sebuah kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan kini muncul di raut wajah mereka. Sementara Gu Yuntian segera bergumam, kekuatan Lindong benar-benar sangat mengerikan. Karena saat ini Gu Yuntian sendiri juga bisa merasakan bahwa cakar yang telah dikeluarkan oleh Lindong itu memiliki kekuatan yang bisa menghancurkan bumi. Dalam menghadapi kekuatan seperti itu, maka Su Yan tidak akan mampu menanganinya. Dan kemudian Gu Yuntian pun lanjut berkata, sekarang aku benar-benar yakin dengan apa yang telah dikatakan Lindong. Mungkin dia benar-benar bisa bertarung dengan Sen 7. Mendengar ucapan dari Gu Yuntian, Gu Mengki pun hanya melihat pemuda itu dengan penuh keheranan. Karena seorang Gu Yuntian yang merupakan generasi muda paling menonjol di klan Gu pada akhirnya akan mengatakan hal seperti itu ketika melihat kekuatan dari Lindong. Jelas pada saat ini Gu Mengki tahu bahwa keraguan Gu Yuntian tentang Lindong sebelumnya benar-benar telah dihilangkan. Di sisi lain, tatapan mata dari Chen Luo juga sedikit menyipit. Dia melihat ke arah Lindong sambil mengatakan, tidak heran bocah ini bisa membunuh Su Yun. Kekuatannya memang tidak buruk. Dan pada saat ini, Chen Luo tidak berani meremehkan Lindong lagi. Setelah dia melihat serangan dari Lindong yang sangat menakutkan. Jika dia masih meremehkan Lindong, maka Chen Luo hanya akan menjadi orang yang bodoh dan bisa dikalahkan oleh kekuatan Lindong. Sementara Wei Shen yang ada di samping Chen Luo, dia kali ini juga langsung mengangkat alisnya. Kemudian berkata, dari mana sebenarnya bocah ini berasal dengan kekuatan seperti itu? Tidak mungkin dia tidak memiliki reputasi di wilayah laut angin surga. Perkataan dari Wei Shen ini tidak ada satupun orang yang bisa menjawabnya. Dan Wei Shen hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya. Lalu dia mengatakan, penolong luar yang telah diundang klan Gu kali ini memang tidak lemah. Jika Gu Yuntian juga ikut berkompetisi, maka klan Weiku akan benar-benar dalam bahaya. Namun pada saat ini, hanya dengan dua wanita, yaitu Gu Mengki serta Gu Yan, akan sangat sulit mendapatkan hasil apapun ketika melawan klan Weiku. Chen Luo yang mendengar ucapan dari Wei Shen, dia pun segera menganggukkan kepalanya. Karena Chen Luo tahu bahwa Lindong merupakan satu-satunya ancaman dari klan Gu. Adapun dua wanita lainnya, itu tidak berarti apa-apa dalam pandangan mata Chen Luo serta Wei Shen. Dalam kompetisi seperti ini, sebenarnya kekuatan dari klan Gu hanya bergantung pada Lindong. Dan kemudian Chen Luo pun berkata, kemungkinan kali ini klan Gu tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Hanya dengan dua wanita, itu sangat mudah dihadapi. Kecuali, sudahlah, hal itu tidak mungkin terjadi. Karena meskipun kekuatan Lindong tidak buruk, dia masih jauh untuk bisa mencapai level itu. Dan aku tidak yakin bahwa Lindong akan mengambil langkah seperti itu. Ketika Chen Luo mengatakan hal ini, Wei Shen serta Chen Luo sendiri langsung tertawa terbahak-bahak. Lindong yang masih melayang di udara segera menundukkan kepalanya melihat ke arah Su Yan yang ada di bawah dengan aura yang sudah sangat lemah. Tangan dari Lindong pada saat ini mengusap lengan kanannya yang sebenarnya telah berada dalam keadaan mati rasa. Sementara tato naga hijau yang ada di tangan Lindong pada saat ini secara perlahan telah memudar. Sampai detik ini, peningkatan transformasi tubuh naga hijau milik Lindong sebenarnya telah meningkat. Dan berbagai misteri dari transformasi tubuh naga hijau surgawi semakin dipahami oleh Lindong. Yang pertama, seperti segel kursi surgawi naga hijau yang baru saja dia tampilkan. Tidak akan ada yang bisa menghentikan kekuatan menakutkan seperti itu ketika sudah melakukan penekanan pada makhluk hidup. Karena kekuatan segel kursi surgawi naga hijau adalah kekuatan yang sangat menakutkan dan tidak akan mudah ditahan oleh orang biasa. Di sisi lain, segel kursi surgawi naga hijau juga cukup aneh. Karena hal itu
tidak mengonsumsi energi Yuan di dalam tubuh Lindong. Sebaliknya, kekuatan itu telah mengonsumsi tato naga hijau surgawi yang telah dibuat oleh Lindong. Dan pada saat ini Lindong sendiri sebenarnya hanya mampu membuat 4 tato naga hijau yang ada di tubuhnya. Hal ini merupakan sumber kekuatan dari transformasi tubuh naga hijau. Dan alasan paling penting, mengapa tubuh fisik dari Lindong memiliki kekuatan yang benar-benar kejam. Hal itu juga tidak luput dari tato naga hijau surgawi yang telah dia bentuk. Dan sebelumnya, di kota iblis yang unik, pada saat itu Raja Naga Kingxi telah merobek ruang dimensi untuk membantu pelarian diri dari Lindong. Serangan itu sebenarnya juga telah menggunakan segel kursi surgawi naga hijau. Namun serangannya ditampilkan Raja Naga Kingxi berada di tingkat atas dari apa yang ditampilkan Lindong saat ini. Dan ketika Lindong baru saja menggunakan segel kursi surgawi naga hijau, dia hanya menggunakan 1 tato naga hijau yang ada di tubuhnya. Dalam sekejap saja, kekuatan bertarungnya sangat mengerikan, di mana pada saat ini Lindong hanya memiliki 4 tato. Dalam artian lain, Lindong hanya bisa menggunakan segel kursi surgawi naga hijau sebanyak 4 kali. Dan setelah itu, Lindong harus membuat ulang lebih banyak tato cahaya naga hijau surgawi. Selanjutnya, jika Lindong ingin mencapai level dari Raja Naga Kingxi ketika dia merobek ruang dimensi, maka hal itu membutuhkan lebih dari 1000 tato cahaya naga hijau surgawi. Pada saat itu, dengan 1 pukulan saja, bahkan seseorang yang berada di tahap kematian mendalam akan langsung dihancurkan menjadi debu. Tidak lama kemudian tetua dari klan Sentu muncul di samping Lindong. Dia pun melirik Lindong dengan cara yang cukup aneh. Sebelum pada akhirnya tetua ini berkata, pertarungan ketiga dimenangkan oleh Lindong, klan Gu. Setelah pengumuman ini terdengar, sorakan gembira segera meletus dari tempat duduk klan Gu. Adapun klan Su, wajah mereka semua pada saat ini menjadi sangat muram. Selanjutnya, beberapa murid dari klan Su segera turun ke arena dan dia membantu Suyan untuk berdiri. Lindong pun secara perlahan turun dari udara. Dia segera menangkupkan kedua tangannya pada Suyan sambil berkata, "Saudara Suyan, terima kasih banyak telah membiarkan aku menjadi pemenangnya." Melihat hal ini, Suyan pun segera menyikat darah yang ada di mulutnya. Dia pun tersenyum pahit ke arah Lindong sambil mengatakan, "Kekuatan dari saudara Lindong adalah sesuatu yang sangat kejam dan tidak salah jika aku telah kalah." Sepertinya klan Gu saat ini sedang mengincar posisi juara. Pertarungan terakhir untuk mempertahankan menara kemungkinan akan menjadi pertarungan yang sangat spektakuler. Mendengar kata-kata dari Suyan, Lindong pun hanya bisa tertawa karena dia pada saat ini tahu bahwa yang dimaksud Suyan adalah pertarungan antara Lindong dengan Sen 7. Saat pikiran ini terlintas di benak Lindong, tatapan mata dari Lindong segera melihat ke arah menara batu yang ada di puncak gunung. Karena dia benar-benar menantikan kemampuan seperti apa yang dimiliki oleh Sen 7 yang merupakan generasi muda paling kuat di antara 5 klan besar. Tidak lama setelah Suyan pergi meninggalkan arena pertarungan, Lindong pun juga segera berbalik dan dia kembali ke kursi dari klan Gu. Baru saja Lindong sampai di kursi klan Gu, banyak tatapan mata dari murid-murid klan Gu melihat takjub ke arah Lindong. Keraguan yang ada di dalam hati mereka dalam sekejap saja telah menghilang. Sementara Gu Mengki kali ini tersenyum manis ke arah Lindong. Penampilannya juga terlihat lembut dengan daya pikat yang luar biasa. Yang kemudian Gu Mengki pun berkata, "Saudara Lindong, hal ini pasti sangat berat bagimu." Mendengar ucapan dari Gu Mengki, Lindong hanya bisa tertawa. Dia pun kemudian menoleh ke arah alun-alun lalu berkata, "Selanjutnya adalah kompetisi antara klan Wei serta klan Song." Mendengar ucapan dari Lindong, Gu Mengki pun menganggukkan kepalanya sambil menjawab, "Benar, namun kekuatan klan Wei ini juga tidak bisa diremehkan. Mengalahkan klan Song seharusnya tidak sulit bagi mereka. Jika klan Wei menang, maka kita akan menghadapi babak berikutnya dan melawan klan Wei." Mendengar kata-kata ini, Lindong pun tidak bisa menahan diri untuk segera menoleh ke arah klan Wei.
Dan dia pada saat ini melihat bahwa Wei Shen dan juga Chen Luo telah menatap tajam ke arah Lindong. Hal itu membuat Lindong bergumam, mereka berdua memang cukup sulit dihadapi karena Lindong bisa merasakan bahwa Wei Shen dan juga Chen Luo kemungkinan besar lebih kuat daripada Su Yan karena keduanya telah memiliki kualifikasi untuk menembus ke tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan dalam 1 atau 2 tahun lagi. Gu Mengqi yang mendengar ucapan Lindong, dia pun hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Dan di dalam hati, Gu Mengqi pun berkata, jika Gu Yuntian mampu bertarung dengan tambahan kekuatan dari Lindong, maka aku tidak akan takut untuk menghadapi klan Wei. Namun situasi saat ini, bahkan jika Lindong telah menunjukkan kekuatan yang sangat mengesankan, peluang kemenangan ini masih sangat rendah. Tidak lama kemudian tetua dari klan Kentu kembali berkata, selanjutnya pertempuran antara klan Wei dan juga klan Song. Mendengar kata-kata ini, dalam sekejap saja pertarungan antara klan Wei dan juga klan Song segera dimulai. Dan kali ini, klan Wei dalam sekejap saja langsung mengalahkan klan Song dengan skor 3-0. Dengan kemenangan mutlak seperti ini, membuat klan Wei dengan mulus maju ke babak berikutnya. Tidak lama kemudian tatapan mata dari Wei Shen serta Chen Luo segera melihat ke arah Lindong, dan dari mata keduanya Lindong bisa merasakan provokasi yang benar-benar kuat serta permusuhan yang tidak bisa disembunyikan. Namun wajah dari Lindong masih terlihat tetap tenang dengan provokasi seperti ini. Di sisi lain, jari-jari dari Gu Mengqi serta Gu Yan kini telah dia kepalkan karena di dalam hati sebenarnya Gu Mengqi dan juga Gu Yan memiliki sebuah kekhawatiran yang sangat besar. Dan Gu Mengqi pun kemudian berkata, ini sepertinya bukan pertarungan yang bagus untuk diperjuangkan. Setelah kemenangan 3-0 diperoleh oleh klan Wei atas klan Song, maka ronde pertemuan bela diri berikutnya adalah menjadi pertempuran antara klan Wei dengan klan Gu. Dan hanya pemenang dari pertempuran ini yang memiliki syarat untuk menantang juara bertahan, yaitu klan Kentu. Tatapan mata banyak orang yang ada di tempat ini segera melihat ke arah kursi dari klan Gu serta klan Wei, sebelum pada akhirnya sebuah bisikan pun terdengar. Di sisi lain, Gu Mengqi yang mendengar bisikan-bisikan ini dengan lembut menggigit bibirnya. Dia menarik nafas yang dalam sebelum pada akhirnya tatapan matanya melihat ke arah klan Wei sambil berkata, di dalam klan Wei, Wei Shen dan juga Chen Luo, mereka sama-sama memiliki kualifikasi untuk menembus tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan. Bahkan Wei Li yang paling lemah di antara mereka pada saat ini sebenarnya telah mencapai puncak dari tahap awal kehidupan mendalam. Kali ini situasinya tidak terlalu menggembirakan bagi klan kita. Mendengar ucapan dari Gu Mengqi, Gu Yan pun secara tidak berdaya, dia pun menimpali. Satu-satunya peluang kemenangan adalah jika kakak Mengqi berhasil mengalahkan Wei Li yang merupakan orang terlemah di dalam klan Wei itu. Dan ditambah lagi dengan kemenangan Lindong yang bisa memenangkan pertarungan ini. Dan itulah satu-satunya cara yang bisa kita capai untuk bisa mendapatkan kemenangan 2-1 atas klan Wei. Mendengar obrolan dari Gu Yan serta Gu Mengqi, Lindong pun hanya bisa mengerutkan alisnya. Dan pada saat ini, Lindong benar-benar tidak suka dengan sebuah perasaan yang menaruh harapan pada dirinya. Sementara para tetua dari klan Gu juga tahu pentingnya pertempuran ini. Namun setelah didiskusikan, para tetua melihat bahwa situasi seperti ini bukan pertanda baik untuk mereka. Dengan demikian, Patua Guso hanya bisa mengerutkan keningnya, dan sambil menggelengkan kepalanya, dia pun melihat ke arah Lindong, Gu Mengqi, serta Gu Yan. Dan tiba-tiba saja, Patua Guso pun berkata, Gu Yan, jadilah orang pertama yang mengambil suara. Gu Yan pun segera menganggukkan kepalanya. Dia pun segera mengambil tanda cahaya yang terbelah menjadi 3 di bawah pengawasan dari wasit klan Sentu yang ada di dekatnya. Setelah Gu Yan mengulurkan tangan ini, sebuah senyum yang pahit segera muncul di raut wajahnya. Dan kemudian Gu Yan berkata, lawanku adalah Chen Luo. Mengingat kekuatan dari Gu Yan saat ini, maka pertarungannya dengan Chen Luo sudah dipastikan akan menemui kekalahan.
Dan selanjutnya, Lindong pun segera mengulurkan tangan. Dia mengambil tanda cahaya, dan ekspresi di raut wajah Lindong juga telah berubah menjadi sangat aneh. Sebelum pada akhirnya dia berkata, "Sepertinya kamu tidak memiliki harapan lagi, karena Wei Li telah terpilih olehku." Sambil menggigit bibirnya, Gu Mengqi pun kemudian mengatakan, "Jika begitu, lawanku seharusnya adalah Wei Zhen. Sepertinya pertandingan terpenting dari babak ini memang telah diserahkan padaku, karena dari situasi saat ini sudah jelas Gu Yan akan kalah dengan Chen Luo, dan Lindong pasti akan memiliki kemenangan atas Wei Li. Sementara Gu Mengqi adalah titik penentu di dalam pertarungannya melawan Wei Zhen." Ketika melihat situasi seperti ini, Patua Guso benar-benar merasa tidak berdaya. Namun hasilnya sudah bisa dia prediksikan. Hal itu membuat Patua Guso tidak bisa berbuat apapun lagi. Dia pun segera melihat ke arah Gu Mengqi, kemudian berkata, "Mengqi, kamu pergi dulu untuk melakukan pertarungan. Jika hasilnya tidak bagus dan kamu mengalami kekalahan, maka kita tidak perlu melanjutkan pertarungan ini. Karena dari pertarungan ini, sekali lagi titik poinnya berada di dalam Gu Mengqi. Jika dia kalah, dan meskipun Lindong mendapatkan kemenangan, hal itu tidak akan pernah bisa mengubah hasilnya." Mendengar ucapan dari Patua Guso, Gu Mengqi pun menganggukkan kepalanya. Dia segera menggigit bibirnya sambil berkata, "Aku akan mencoba yang terbaik." Dan tanpa ragu-ragu lagi, sosok dari Gu Mengqi segera melompat ke arena pertarungan. Ketika melihat kepergian dari Gu Mengqi, Patua Guso hanya bisa menarik nafas dalam. Kemudian dia melihat ke arah Lindong sambil berkata, "Lindong, bukan salahmu jika kami kalah. Hal ini hanya bisa dikatakan bahwa klan Gu kita memang lebih lemah dari mereka." Mendengar kata-kata dari Patua Guso, Lindong merasa tidak berdaya. Segera setelah itu, dia pun menoleh ke arah klan Wei. Dan pada saat ini Wei Zhen juga telah melihat ke arah Lindong. Dia menunjukkan senyum yang bengis sebagai kode atas kemalangan Lindong, karena sudah dipastikan bahwa klan Gu akan kalah. Setelah melihat ke arah Lindong sejenak, tiba-tiba saja Wei Zhen pun melompat dari tempat duduknya. Dan dia kali ini segera muncul di tempat pertarungan dan berhadapan dengan Gu Mengqi. Selanjutnya, Wei Zhen pun segera tersenyum pada gadis cantik itu, kemudian berkata, "Nona Mengqi, sepertinya penolong luar dari klan Gumu tidak akan bisa menyelamatkanmu dari krisis seperti ini." Gu Mengqi yang mendengar ejekan dari Wei Zhen, dia pun menjawab dengan nada suara yang dingin, "Wei Zhen, jangan terlalu senang dulu." Sementara Wei Zhen kini mulai menggoda Gu Mengqi. "Kita berdua adalah titik penentu dari pertarungan ini, dan hasilnya sudah sangat jelas. Kecuali jika kamu percaya bahwa kamu memang memiliki kemampuan untuk mengalahkan diriku." Mendengar ucapan dari Wei Zhen, Gu Mengqi pun segera menjawabnya, "Kita akan segera tahu setelah kita bertarung." Sesaat kemudian Gu Mengqi mengepalkan tangannya, dan sebuah pedang yang sangat panjang dalam sekejap saja telah muncul. Karena ini merupakan harta roh yang sangat kuat. Ketika melihat hal ini, Wei Zhen hanya tersenyum. Dia pun secara perlahan juga telah menarik pedang raksasa yang ada di punggungnya. Yang kemudian Wei Zhen segera melakukan putaran telapak tangan, dan pedang itu menusuk dengan keras pada tanah yang ada di depannya. Ketika pedang dari Wei Zhen ini tertancap di tanah, dalam sekejap bumi pun bergetar. Sementara aura pedang juga menyebar dengan sangat ganas. Sambil memegang pedang yang ada di depannya, Wei Zhen pun melihat ke arah Gu Mengqi sambil berkata, "Nona Mengqi, kamu akan segera tahu hasilnya dalam 10 ronde." Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Wei Zhen segera bergerak, dan dia melesat dengan cepat ke arah Gu Mengqi. Pada saat tubuh dari Wei Zhen melesat ke depan, sebuah cahaya pedang kini telah melonjak ke awan, dan hal itu segera melakukan tebasan yang membuat batu-batu di sekitarnya pada saat ini berterbangan ke udara dan kemudian hancur. Banyak orang yang ada di tempat ini, raut wajah mereka berubah menjadi sangat serius karena bisa merasakan bahwa kekuatan pedang dari Wei Zhen memang sangat mengerikan. Bahkan Gu Yan, raut wajahnya sekarang juga telah berubah menjadi sangat jelek. Dan pada saat ini semua orang bisa melihat dengan jelas
bahwa situasi di dalam arena pertarungan benar-benar di bawah kendali dari Wei Zhen. Serangan pedang yang dia lakukan adalah sesuatu yang cepat, ganas, dan juga sombong. Adapun Gu Mengqi ketika menghadapi serangan pedang dari Wei Zhen, dia hanya bisa mengambil langkah mundur sedikit demi sedikit. Semua orang bisa mengetahui bahwa peluang kemenangan dari Gu Mengqi melawan Wei Zhen adalah sesuatu yang mustahil. Lindong yang melihat pertarungan ini dengan suara yang lembut dia berkata, sebelum 10 ronde, Gu Mengqi akan kalah. Mendengar ucapan dari Lindong, tatapan mata dari Guyan tiba-tiba saja meredup. Sementara Patwa Guso yang ada di sampingnya juga menghela nafas yang panjang, karena dia juga sudah tahu hasil ini. Dan pada saat ini, suasana di kursi dari klan Gu benar-benar cukup suram. Banyak murid klan Gu mengepalkan tangan mereka karena mereka menyadari bahwa sekarang klan Gu akan berhenti dan tidak bisa melanjutkan pertarungan lagi. Di arena pertarungan sendiri, serangan dari Wei Zhen benar-benar mengamuk. Dan kali ini, sosok dari Gu Mengqi, dia sudah terlihat terhuyung-huyung dalam menghadapi serangan pedang dari Wei Zhen. Ketika melihat hal ini, tatapan mata dari Lindong segera menajam. Lalu dia berkata, Gu Mengqi telah kalah. Setelah kata-kata dari Lindong ini terdengar, detik berikutnya Wei Zhen yang ada di arena pertarungan menggenggam pedangnya dengan sangat keras, kemudian melakukan tebasan yang terakhir. Pedang penghancur gunung, sebuah energi pedang yang sangat mengerikan, kini segera dikeluarkan oleh Wei Zhen. Dan hal itu pada akhirnya memberikan tekanan pada Gu Mengqi. Melihat tekanan dari energi pedang yang sangat mengerikan ini, tatapan mata dari Gu Mengqi berubah menjadi sangat suram. Dia pun berusaha mengeluarkan seluruh energi Yuan di dalam tubuhnya. Dan sebuah pedang pelangi juga telah dikeluarkan oleh Gu Mengqi yang pada akhirnya bertabrakan dengan aura pedang milik Wei Zhen. Detik berikutnya, beng! Pedang pelangi milik Gu Mengqi benar-benar dihancurkan oleh aura pedang dari Wei Zhen. Dan pada akhirnya, aura pedang Wei Zhen itu dengan keras menabrak tubuh dari Gu Mengqi. Dalam sekejap saja, tubuh Gu Mengqi telah dikirim terbang mundur. Dia pun juga telah memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Aura di dalam tubuh Mengqi dalam sekejap berubah menjadi sangat redup. Terbukti bahwa dia pada saat ini mengalami luka yang serius. Sementara Wei Zhen yang masih melayang di udara sambil memegang pedangnya, dia melihat ke arah Gu Mengqi. Wei Zhen tersenyum lalu berkata, aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa kamu akan segera kalah dalam 10 ronde. Tidak lama kemudian, wasit dari klan Kentu segera mengumumkan hasilnya. Klan Wei memenangkan pertandingan pertama. Setelah suara dari wasit itu terdengar, suara sorakan kini segera melonjak dari murid-murid klan Wei. Dan raut wajah dari murid-murid klan Gu kali ini berubah menjadi sangat jelek. Gu Mengqi yang pada saat ini wajahnya sudah pucat, dia segera kembali ke kursi dari klan Gu. Gu Mengqi pun melihat pada Lindong sambil berkata lirih, maafkan aku. Mendengar permintaan maaf dari Gu Mengqi, Lindong hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Sebelum pada akhirnya, Lindong melihat ke arah Wei Zhen yang masih berdiri di udara. Yang pada saat ini, Wei Zhen masih memiliki ekspresi yang benar-benar memprovokasi Lindong. Sambil masih melihat Lindong, pada akhirnya Wei Zhen pun mengatakan, Lindong, sepertinya kamu masih belum memiliki kualifikasi untuk bisa menyelamatkan mereka dari situasi putus asa ini. Apakah kamu tidak merasa cemberut untuk kompetisi semacam ini, di mana kamu bahkan tidak perlu mengambil tindakan untuk melakukan pertarungan? Mendengar ucapan dari Wei Zhen, Lindong pun segera mengernyitkan alisnya. Dia masih melihat Wei Zhen yang benar-benar terlihat sangat gembira atas kemenangan ini. Namun Lindong masih tetap diam dan tidak mengatakan apapun. Sementara Patwa Guso segera menepuk bahu dari Lindong sambil berkata, sudahlah, lupakan saja untuk kuota memasuki menara kekacauan. Aku pikir klan Gu kita tidak bisa memberikannya padamu. Jika kamu memiliki hadiah lain yang kamu butuhkan, jangan ragu-ragu untuk memberitahu kami. Mendengar perkataan dari Patwa Guso, Lindong pun segera menjawabnya, bukankah sudah aku katakan sejak lama bahwa aku hanya tertarik dengan kuota untuk memasuki menara kekacauan? Mendengar ucapan dari Lindong,
Patua Guso pun tanpa daya menjawabnya. Lindong, namun klanku kita telah kalah. Mendengar kata-kata ini, Lindong tersenyum dan dia menjawabnya. Kalah? Itu tidak mungkin. Bukankah masih ada satu metode, yaitu metode Asura? Mendengar kata-kata ini, Gu Mengki, Patua Guso, Gu Yuntian, serta Guyan sendiri, tatapan mata mereka benar-benar terkejut dan melihat ke arah Lindong, karena mereka semua tidak menyangka bahwa Lindong pada akhirnya akan menggunakan metode Asura. Suasana di kursi klan Gu sekarang sudah menjadi sangat sunyi. Tatapan banyak mata dari klan Gu melihat ke arah Lindong. Dan kemudian mereka semua berkata, "Hah? Metode Asura?" Sementara Patua Guso, dia juga langsung mengatakan, "Lindong, sebenarnya kamu ingin menantang klan Wei menggunakan metode Asura?" Karena kata-kata dari Lindong itu benar-benar membuat Patua Guso merasakan sebuah keterkejutan yang sangat besar. Mendapat perkataan seperti itu dari Patua Guso, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan sebenarnya, sebelum dimulainya pertemuan bela diri kali ini, Lindong telah mendengar tentang aturan pertemuan bela diri dari Gu Mengki. Dan secara umum, pemenang dari pertemuan bela diri ini ditentukan oleh 3 poin terbaik. Namun selain bentuk kompetisi normal, juga ada satu aturan yang bisa berdiri sendiri. Dan aturan ini disebut dengan metode Asura. Dari namanya sendiri, metode ini memang cukup menakutkan, dan hal itu juga tidak sulit dipahami. Karena sebenarnya metode Asura ini adalah mengirimkan satu petarung untuk melawan 3 orang sekaligus. Jika satu petarung ini menang, maka dia akan segera bisa membalikan situasi yang awalnya tidak menguntungkan bagi mereka. Dan selama ini, di dalam pertemuan bela diri dari 5 klan besar, sangat sedikit orang yang berani menggunakan metode Asura. Karena hal ini benar-benar sangat sulit dilakukan. 1 orang melawan 3 orang adalah sesuatu yang benar-benar berat. Karena sekarang Lindong sudah memutuskan menggunakan metode Asura, maka dia harus melawan Wei Zhen, Chen Duo, dan juga Wei Li sendirian. Dari ketiganya, Wei Zhen serta Chen Duo memiliki kekuatan untuk bisa menerobos ke dalam tahap kehidupan mendalam lanjutan. Adapun Wei Li, meskipun dia yang terlemah dari 3 orang ini, tapi kekuatannya telah berada di puncak awal kehidupan mendalam. Jika mereka bertiga bersatu, maka sebenarnya kekuatan mereka sudah sebanding dengan seseorang yang berada di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan. Bahkan generasi muda di wilayah Laut Angin Surga, mungkin hanya ada kurang dari 5 orang yang memiliki kekuatan seperti itu. Fakta inilah yang membuat Patua Guso benar-benar terkejut dengan keputusan Lindong. Dalam pertemuan bela diri sebelumnya, seseorang yang benar-benar menggunakan metode Asura adalah Shen Tuju dari klan Sentu. Hingga pada akhirnya, dia pun mendapatkan gelar sebagai Asura Besi. Karena hal itulah, dalam sekejap saja, nama dari Shen Tuju pun segera terkenal dalam generasi muda wilayah Laut Angin Surga. Dalam beberapa tahun terakhir ini, nama dari Shen Tuju juga telah menjadi orang nomor 3 dari generasi muda terkuat di wilayah Laut Angin Surga ini. Julukan Asura Besi tidak diragukan lagi bahwa hal itu memang benar-benar mendukung kekuatannya. Namun pada saat ini, Lindong sebenarnya ingin melakukan seperti apa yang telah dicapai oleh Shen Tuju sebelumnya. Apakah Lindong benar-benar percaya bahwa dia memiliki kekuatan untuk bisa bersaing dengan Shen Tuju? Hal ini dikatakan oleh Patua Guso di dalam hatinya sambil terus memandangi Lindong. Tidak lama kemudian, Patua Guso pun berkata, "Lindong, pertarunganmu dengan Suyan memang cukup mengesankan. Namun apa yang kamu lakukan saat ini adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh klan Gu kita." Namun Lindong segera menjawab perkataan dari Patua Guso, "Karena aku sebelumnya sudah mengatakan bahwa aku menginginkan kuota menara kekacauan, maka aku tidak akan pernah menyerah untuk mendapatkannya. Dan karena kita sudah menghadapi kerugian yang pasti, maka tidak ada salahnya jika aku menggunakan metode Asura." Mendengar perkataan dari Lindong,
Patua Guso terdiam sejenak sebelum pada akhirnya dia mengatakan, "Namun Lindong, ini sangat berbahaya. Kecerobohan sekecil apapun akan membuat dirimu mungkin menemui sebuah kematian." Mendapat perkataan seperti itu dari Patua Guso, Lindong pun segera melihatnya. Raut wajahnya benar-benar serius. Lalu Lindong pun mengatakan, "Aku pernah mengalami situasi yang mengancam jiwaku jauh lebih buruk dari hal ini. Dan apa yang akan aku alami sekarang sebenarnya belum mencapai tingkat di mana diriku harus terpaksa mundur." Ketika Lindong mengatakan hal ini, dia pun teringat dengan insiden di kota iblis yang unik. Pada saat itu, Lindong benar-benar ditekan oleh 3 kepala sekte gerbang Yuan yang kekuatan mereka berada di tahap samsara. Namun mereka bertiga meskipun sudah bergabung tapi tidak berhasil membunuh Lindong. Dan pada saat ini hanya kekuatan dari Wei Shen, Chen Luo, dan juga Wei Li. Hal itu tidak ada artinya di mata Lindong. Ketika memikirkan hal ini, sebuah keganasan tiba-tiba saja terpancar dari raut mata Lindong ketika dia melihat ke arah Clan Wei. Di sisi lain, tatapan mata indah dari Gu Mengqi segera melihat ke arah Lindong yang memiliki aura sangat mengesankan. Hal itu membuat Gu Mengqi pada saat ini benar-benar terpesona dengan seorang Lindong. Dan benih-benih cinta pun mulai tumbuh di dalam hati Gu Mengqi. Dia pada saat ini merasa meskipun Lindong tidak memiliki ketenaran seperti Gu Yuntian, namun pada saat ini aura seorang Gu Yuntian benar-benar redup jika dibandingkan dengan Lindong. Tidak lama kemudian tatapan mata dari Gu Mengqi melihat pada Patua Guso. Lalu dia berkata, "Tetua Guso, kita saat ini sudah dalam posisi yang benar-benar tidak menguntungkan. Jika kita tidak mengambil langkah metode Asura, maka klan kita kemungkinan besar akan tersingkir. Karena sudah menghadapi masalah seperti ini, kenapa tidak membiarkan Lindong untuk mencobanya? Lagi pula, situasi saat ini sudah tidak bisa dirubah, bukan?" Mendengar ucapan dari Gu Mengqi, Patua Guso pun masih menatap ke arah Lindong dengan perasaan yang cukup rumit. Karena dia merasa bahwa Lindong memang memiliki kekuatan dan juga keberanian yang tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Jika dia adalah murid dari klan Gu, kemungkinan Lindong tidak akan pernah kalah dengan orang yang berasal dari klan Sentu. Setelah ragu-ragu sejenak, Patua Guso pun menarik nafas yang dalam, lalu dia berkata, "Karena kamu sudah memutuskan, maka tidak baik bagiku untuk menghalangi dirimu. Namun jika kamu benar-benar tidak bisa bersaing dengan mereka, menyerahlah lebih awal. Hal ini akan segera mencegah skema jahat dari orang-orang klan Wei itu. Karena mereka, bocah-bocah dari klan Wei, adalah bocah-bocah yang kejam." Mendengar kata-kata dari Patua Guso, Lindong hanya bisa tersenyum. Dia pun menangkupkan tangannya, lalu berkata, "Terima kasih banyak." Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Lindong segera melesat dan dia memasuki arena pertarungan. Patua Guso hanya bisa melihat Lindong dengan sedikit penyesalan, lalu dia mengatakan, "Pemuda ini, dia memang benar-benar luar biasa." Sementara Gu Yuntian sambil menganggukkan kepalanya, dia pun mengatakan, "Aku kali ini benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan Lindong." Bahkan Gu Yuntian yang selama ini menjadi sosok yang cukup sombong, dia tidak memiliki pilihan selain mengakui kekuatan Lindong. Karena bagaimanapun juga Lindong sekarang memiliki aspek yang lebih tinggi dibandingkan Gu Yuntian. Mendengar perkataan dari Gu Yuntian, Patua Guso pun menimpali betapa hebatnya jika pemuda seperti itu adalah anggota dari klan Gu kita. Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari Patua Guso melihat ke arah Gu Mengqi yang mata indahnya sekarang masih terfokus melihat Lindong. Sambil tersenyum yang aneh, Patua Guso pun berkata, "Mengqi, ada apa? Apakah nona besar dari klan Gu pada akhirnya sedang jatuh cinta dengan seseorang?" Mendengar kata-kata dari Patua Guso, wajah cantik dari Gu Mengqi dalam sekejap saja berubah menjadi merah. Namun dia tidak menunjukkan rasa malunya. Sebaliknya, Gu Mengqi dengan lembut segera menganggukkan kepalanya. Tindakan yang dilakukan Gu Mengqi ini
benar-benar membuat anggota klan Gu yang ada di sekitarnya menjadi patah hati. Lindong yang sudah berada di arena pertarungan, tatapan matanya sekarang melihat ke arah klan Wei, dan Lindong menatap tajam pada Wei Shen serta Chen Luo yang sekarang telah menyilangkan tangan di depan dada. Tatapan dari dua orang itu terlihat sangat meremehkan ketika melihat Lindong. Tidak lama kemudian, Wei Shen pun segera melakukan ejekan. Lindong, apakah kamu masih belum putus asa? Namun mendengar ucapan dari Wei Shen itu, Lindong pun hanya terdiam dan terus melihatnya dengan tatapan mata yang tajam. Tindakan Lindong ini membuat Wei Shen segera mengerutkan dahinya, dan tidak lama kemudian Wei Li pada saat ini dia telah muncul di dalam arena pertarungan. Tiba-tiba saja Wei Li tertawa dengan cara yang cukup aneh, lalu dia berkata, "Lindong, aku tahu bahwa kamu adalah orang yang sangat kuat, tapi kamu tidak perlu melanjutkan pertarungan ini. Anggap saja aku telah menyerah, dan hal ini menjadi kemenangan dirimu." Setelah mengucapkan kata-kata ini, Wei Li pun segera berbalik dan dia akan pergi dari dalam arena pertarungan. Baru beberapa saat Wei Li melangkah, Lindong pun segera berkata, "Biarkan dua orang dari klan Wei-mu turun ke tempat ini." Mendengar kata-kata dari Lindong, Wei Li pun segera menghentikan langkahnya. Dia pun membalikkan badan dan menatap Lindong dengan cara yang cukup aneh, dan kebisingan yang ada di tempat ini dalam sekejap saja menjadi sepi ketika semua orang mendengar ucapan dari Lindong. Di sisi lain, Wei Shen yang juga mendengar perkataan Lindong, dia tersenyum tipis lalu berkata, "Hah? Apa katamu?" Mendengar perkataan dari Wei Shen itu, Lindong pun sekali lagi mengangkat kepalanya. Dia melihat ke arah Wei Shen dengan tatapan mata yang tajam, lalu berkata, "Aku sudah mengatakan bahwa aku ingin kalian berdua turun ke tempat ini." Mendengar ucapan dari Lindong, banyak orang yang ada di tempat ini langsung berbisik, apakah sebenarnya Lindong itu akan menggunakan metode Asura untuk menantang klan Wei? Bocah nakal itu, dia benar-benar memiliki nyali, dan dia sebenarnya telah memutuskan menggunakan metode Asura, dan pilihannya hanya ada dua, yaitu menang atau mati. Selama ini, seseorang yang benar-benar berhasil menggunakan metode Asura hanyalah Shen 7 dari klan Sentu. Namun pada saat ini aku tidak tahu apakah bocah Lindong ini benar-benar bisa melakukan seperti yang dilakukan Shen 7. Mendengar keributan yang ada di tempat ini, tatapan mata dari Wei Shen dan juga Chen Luo menjadi sangat suram ketika melihat ke arah Lindong. Sebelum pada akhirnya senyum yang jahat kini muncul di raut wajah mereka, dan Wei Shen pun pada saat ini berkata, "Lindong, karena kamu ingin mati, maka aku akan segera mengabulkan permintaanmu." Setelah mengatakan hal ini, Wei Shen serta Chen Luo, mereka berdua segera melesat dan menuju ke arena pertarungan. Aura membunuh yang benar-benar mengerikan kini telah terpancar dari dalam tubuh mereka. Dalam sekejap saja, suasana di arena pertarungan ini menjadi sangat panas. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan benar-benar bisa mendapatkan kemenangan dengan menggunakan metode Asura yang mungkin menjadi pertarungan yang sangat kejam? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.